Penurunan IPK mesti dihargai. Namanya IPK kan persepsi. IPK bukanlah data, IPK bukanlah fakta. Karena itu jangan menghadap-hadapkan antara persepsi dengan data. Kami sudah bilang harus diakui ada penurunan IPK, tapi kami juga menyajikan data. Di kepolisian ada kemajuan yang pesat tentang pengembalian uang negara. Di kejaksaan penanganan kasus-kasus besar mengembalikan kerugian cukup besar. Bahkan di KPK juga sama. Ada kajian tentang DMO batubara yang menyebabkan keuangan 53 triliun. Tapi saya tidak ingin menghadap-hadapkan kemajuan kepolisian, kejaksaan, dan KPK di bidang pemberantasan korupsi dan hasil-hasilnya dengan persepsi yang menurun. Saya lebih cenderung mengambil hikmah dari persepsi yang menurun ini dengan mengingatkan, wahai teman-teman KPK, kejaksaan, dan kepolisian, jangan berpuas diri. Demikian juga Pak Jokowi, ini ada masukan adik-adik kita dari Pak Margarino, Pak Margarito sebagai akademisi yang kita tidak ragukan, ada dari ICW LSM yang sangat kredibel. Mari kita tangkap maksud baik mereka, bahwa mereka mengkritik, jangan pandang itu secara negatif dan a priori. Kritik mereka adalah kecintaan pada KPK, kritik mereka adalah kecintaan pada Jokowi. Khusus tentang Pak Jokowi dan politisasi, saya ingin menggarisbawahi bahwa belum saya tangkap sebagai bekas pengacara ICW, belum saya tangkap politisasi itu secara faktual. Bisa saja kita berbeda perspektif tentang politisasi, itu biasa, dan saya tidak ingin melawan perspektif yang lain. Tapi sekali lagi, ketika ditanyakan kepada KPK tentang politisasi beberapa kasus orang-orang tertentu, mereka dengan menyatakan bahwa akhirnya kita berkesimpulan, janganlah karena merasa oposisi ketika diproses lalu menjadi politisasi. Sebab yang diproses itu bukan hanya oposisi, hampir semua partai-partai yang ada terkena. Jadi kalau politisasi pasti yang oposisi kena, yang partai-partai pendukung mereka tidak. Nyatanya hampir semua merata kena. Bahkan partai-partai besar kadang-kadang terasa kok lebih banyak, karena jumlahnya memang lebih banyak, bupatinya, DPR-nya. Jadi kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Ya sudah, kritik kita terima. Penurunan IPK ya sebuah kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Tapi saya berbeda pendapat kalau misalnya persoalan korupsi dan penurunannya ini dibebankan kepada Pak Jokowi semata. Itu tidak fair. Karena yang mengerjakan ini kan banyak. Ada kejaksaan, ada KPK, ada LSM, ada DPR. Semua harus bersama-sama. Jangan saling tuding, jangan saling melempar tanggung jawab. Tapi mari kita kerjakan sama-sama. Saya dulu ketika jadi LSM di LBH, untuk membuat hukum acara pidana yang baik, saya datangi satu-satu DPR. Begitu banyak anggota DPR yang kita datangi tentang pasal-pasal tertentu, tidak ada perdebatan di antara mereka. Nah, saya menghimbau adik-adik LSM itu lebih rajin ketika ada pembahasan tentang undang-undang, lebih rajin mendatangi setiap anggota DPR supaya argumen Anda menyatu di seluruh DPR. Karena seperti saya katakan, yang namanya produk DPR, janganlah berlebihan menyanjung atau mengkritik DPR, proporsional saja. Karena faktanya produk DPR bersama pemerintah adalah hasil masukan dari berbagai pihak, sinergi dari berbagai pihak, lalu itu menjadi produk politik, tapi tidak bisa mengabaikan kompromi satu sama lain. Itu pasti kompromi. Kalau kompromi tidak mengecewakan pihak manapun, tapi tidak memuaskan pihak manapun, itulah produknya. Maka oleh karena itu bagus juga sekali-sekali demikian banyak rekan saya, alumni LBH saja banyak sekali di Komisi 3. Tapi apa yang saya katakan ini, bahwa produk DPR dan pemerintah sebagai produk kompromi, tidak satu pun yang bisa membangkang. Dulu memang ketika di luar kita kencang sekali, harus begini. Kita pikir hanya sendiri yang bersuara. Nah, ternyata setelah di DPR ribuan aspirasi yang masuk yang harus
diselaraskan satu sama lain, dikompromikan agar undang-undang itu bisa diwujudkan. Harus mendapat bagian semua dalam rangka kebinekaan kita. Nah, begitulah korupsi ini. Jangan pernah kehilangan harapan, walaupun tiada harapan. Apalagi memberantas korupsi dengan roadmap sampai tahun 2045, harapannya itu luar biasa. Kedua, ada harapan Jokowi dengan integritas di mana dapat dukungan 70%. Dia akan bersikap tegas terhadap aparat yang ada, karena dia mendapat dukungan posisi yang kuat dari masyarakat yang kuat, sehingga dia tidak akan ragu-ragu dan tidak akan mempertaruhkan integritasnya, antara lain dengan memanggil menteri dan Menko Polhukam. Saya yakin ke depan ini persepsi yang masih berubah-ubah suatu saat akan beranjak naik. Maka jangan pernah kehilangan harapan. Jadi kalau tidak dapat semua, jangan buang semuanya. Kita minta dukungan untuk Jokowi memberantas korupsi, kita minta dukungan KPK, Jaksa Agung dan Polisi memberantas korupsi. Kritik terus, tapi dukungan tidak boleh lemah. Terima kasih.